Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sekeluarga selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan ya. Semoga dilancarkan juga rezekinya. Di video kali ini, Minci akan bawain alur cerita film yang berjudul Bokeh. Film yang dirilis tahun 2017 ini menceritakan tentang sepasang kekasih yang sedang menikmati waktu liburan bersama. Tiba-tiba terjadi sebuah fenomena aneh yang dimana orang-orang tiba-tiba menghilang dan hanya tersisa mereka berdua saja. Sebelum mulai ke videonya, jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, subscribe, dan nyalakan notifikasi biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Ya udah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan sebuah mobil travel yang membawa sejumlah wisatawan yang akan berlibur ke suatu tempat di Islandia. Sepasang kekasih bernama Riley dan Jenai termasuk dalam rombongan wisatawan tersebut. Mereka berdua berniat untuk liburan dan refreshing sejenak dari aktivitas sehari-hari yang membuat mereka penat. Mereka pun sangat menikmati waktu liburan itu dan berkesempatan untuk melakukan banyak hal. Mulai dari berenang di sebuah danau sambil menikmati pemandangan alam yang indah, serta berjalan-jalan ke tempat wisata bersejarah yang ada di sana. Tak lupa, mereka juga berfoto-foto layaknya turis pada umumnya. Bisa dibilang, Riley ini sangat passion dan menyukai fotografi. Tentu saja di liburan tersebut, dia tidak lupa membawa kamera kesayangannya untuk mengabadikan momen kebersamaannya bersama Ayang Beb maupun keindahan pemandangan di sekitarnya. Keesokan paginya, Riley terbangun duluan karena cacing di perutnya sudah mulai berdemo. Dia pun segera mandi dan kemudian membangunkan Jenai untuk pergi sarapan. Get up! Saat turun ke bagian restoran hotel, mereka melihat bahwa restoran masih kosong dan tidak ada satupun makanan yang disajikan. Karena tidak mau ambil pusing, mereka pun akhirnya memutuskan untuk berjalan kaki dan berniat mencari kafe terdekat dari hotel tempat mereka menginap untuk segera mengisi perut. Anehnya, suasana kota mendadak berubah menjadi sangat sepi. Mereka pun mulai merasa ada yang aneh saat menyadari bahwa tidak ada orang yang beraktivitas di kota tersebut. Padahal waktu telah menunjukkan pukul 10.30 yang dimana orang-orang seharusnya sudah mulai memenuhi jalanan dan sibuk melakukan aktivitas mereka masing-masing. Tetapi nyatanya orang-orang di kota tersebut malah menghilang bak ditelan bumi. Riley dan Jenai pun tentu saja kebingungan dengan apa yang terjadi. Mereka pun bertanya-tanya kemanakah perginya semua orang di kota itu. Mereka mencoba mencari sekeliling, barangkali masih ada orang lain yang bisa mereka temui. Mereka mencari ke setiap sudut kota, mulai dari restoran, supermarket, bahkan ke rumah-rumah warga, tapi hasilnya tetap nihil. Mereka tidak berhasil menemukan siapapun di sana, seolah-olah manusia di bumi hanya tersisa mereka berdua saja. Saat mereka mencoba mencari informasi di televisi, tak ada satupun yang memberitakan fenomena hilangnya orang-orang secara misterius. Bahkan sama sekali tidak ada updatean di sosial media yang memberikan informasi sedikit pun mengenai fenomena yang sedang terjadi. The only channels that aren't working on the news shows. Tak terasa, mereka sudah hampir mengelilingi seluruh kota, namun mereka tidak menemukan jawaban kemana orang-orang tersebut pergi. Mereka pun sudah mulai lelah dan putus asa, karena tak ada satupun clue atau jawaban dari fenomena aneh ini. Dan sepertinya fenomena menghilangnya orang-orang ini tidak terjadi di kota itu saja. Saat Jenai mencoba untuk menelpon ibunya, ibunya juga tidak mengangkat telepon darinya. Saat Riley berusaha mencari informasi melalui berita di internet, hasilnya juga tidak ada satupun yang memberitakan tentang keanehan ini. What is going on? Keesokan harinya, kondisi pun masih tetap sama. Mereka pun masih mencoba untuk berpikir positif bahwa ini semua hanyalah mimpi buruk dan mereka akan segera bangun dari mimpi buruk ini. Namun, mau sepositif apapun mereka berpikir, kenyataannya memang hanya mereka berdua lah yang tersisa di kota ini. Bahkan, mereka bisa menjadi dua manusia terakhir yang ada di bumi ini juga. We're gonna get home. Riley pun mencoba untuk menghibur Jenai dengan membawakan sarapan roti serta minuman kopi kesukaan Jenai. Isn't that bad? Just a little too much. Akhirnya, daripada stres dan tidak melakukan apa-apa, mereka memutuskan untuk pergi ke supermarket dan membeli barang-barang kebutuhan mereka sehari-hari. Tentu saja, mereka pun bisa mengambil semua barang-barang yang dibutuhkan tanpa perlu membayar alias gratis tis-tis.
Kemudian mereka juga pindah ke salah satu rumah warga untuk tinggal di sana selama beberapa saat. Mereka mencoba untuk menjalani kehidupan normal seolah tidak terjadi apa-apa. Just like that. Hari-hari pertama mereka habiskan dengan bersenang-senang. Sepanjang hari mereka menghabiskan waktu dengan bermain game. 20,000. Thank you. Mereka juga bisa dengan bebas berbelanja barang-barang yang selama ini mereka impikan. Atau mereka bisa minum-minum cantik tanpa perlu mengkhawatirkan bil yang harus dibayar. Mereka pun mencoba untuk menikmati kebebasan ini tanpa perlu mengkhawatirkan norma dan peraturan yang ada. Awalnya sih mereka merasa senang dan enjoy-enjoy aja. Tapi kemudian mereka pun mulai bosan dengan rutinitas mereka yang begitu-begitu saja. First lattes, and then Akhirnya, Riley dan Jenai memutuskan untuk healing ke pegunungan hitung-hitung refreshing. Tak lupa, Riley juga membawa kamera kesayangannya untuk mengabadikan momen-momennya bersama dengan Jenai. Mereka pun membuat video sinematik ala-ala anak zaman now dengan pemandangan indah yang memanjakan mata. Tentu saja, mereka juga tidak lupa untuk bercocok tanam asilole manja sambil berenang di dalam danau. Beberapa hari kemudian, mereka berdua memutuskan untuk membuat acara ngedate ala-ala dinner romantis. Jenai pun bersiap-siap make up dan menggunakan dress terbaiknya. Begitu pula dengan Riley yang sudah siap dengan jas ganteng miliknya. just because this place fell off. Kemudian saat makan malam, Jenai tiba-tiba teringat dengan kejadian beberapa hari lalu yang membuat Riley terluka. Jenai ingin bahwa Riley lebih berhati-hati karena Jenai sangat takut kehilangan Riley. Selain itu, di dunia ini hanya tinggal mereka berdua saja. Sehingga jika ada apa-apa maka tidak akan ada orang lain yang bisa membantu mereka. Can't be jackasses either. Hari-hari pun berlalu dengan begitu cepat. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, mereka pun mulai merasakan bosan dan kesepian. Stok-stok makanan pun juga sudah mulai menipis dan kadaluarsa, karena tentu saja sudah tidak ada orang yang memproduksi makanan lagi. Selain itu, aliran air sudah mulai terputus sehingga Jenai pun mulai khawatir dengan kelangsungan hidup mereka. Walaupun mereka bisa dengan bebas melakukan apapun yang mereka mau, tapi tetap saja mereka tidak merasakan kebahagiaan. The point is, we're not going to have fruits and vegetables. Rasa bosan dan kesepian yang mereka rasakan lama-lama berubah menjadi perasaan hampa. Lamanya tidak berinteraksi dengan manusia lain membuat perasaan hampa itu semakin lama menjadi semakin menjadi-jadi. Karena pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan memerlukan orang lain dalam berbagai hal. Maybe that's why I'm stuck in no man's land. Akhirnya, setelah pertimbangan yang cukup matang, mereka berdua memutuskan untuk pergi ke pedesaan yang dimana mereka bisa menanam sayuran dan buah-buahan untuk bertahan hidup. Selain itu, mereka juga berniat untuk mencari suasana baru dan barangkali mereka bisa menemukan manusia lain walaupun kemungkinannya sangatlah kecil. Setelah beberapa jam perjalanan, akhirnya mereka menemukan sebuah rumah di tepi danau yang cukup nyaman untuk ditinggali. Saat sedang mengelilingi lingkungan di sekitar rumah, mereka tiba-tiba bertemu dengan seorang kakek-kakek bernama Niels. Mereka pun sangat terkejut sekaligus tidak menyangka kalau masih ada manusia lain selain mereka di dunia ini. Mereka pun segera membawa sang kakek untuk masuk ke dalam rumah. Let's get some food. Akhirnya, setelah sekian lama, mereka pun merasa senang karena bisa berinteraksi dengan manusia baru. Setelah mengobrol-ngobrol dengan si kakek, ternyata rumah tersebut adalah rumah milik kakek Niels. Saat fenomena menghilangnya orang-orang terjadi, sang kakek memilih untuk meninggalkan kota dan kembali ke rumahnya di pedesaan tersebut. Semua anggota keluarganya telah meninggoy dan hanya tersisa kakek Niels sebatang kara. You don't have to join your family just yet. I mean, we're here. Malam harinya, mereka pun mengobrol dan membicarakan tentang menghilangnya orang-orang di dunia ini. Tetapi, mau bagaimanapun tidak ada satupun alasan yang masuk akal yang bisa mereka temukan untuk menjelaskan fenomena aneh yang mereka alami ini. And the question of whether God exists is inconsequential. Keesokan paginya, mereka berdua kembali mendapatkan kabar tidak mengenakan. Riley membangunkan Jenai dan memberitahukan kabar buruk bahwa kakek Neil telah menghadap Tuhan Yang Maha Esa tadi malam saat tertidur dengan tenang.
Mereka pun kemudian menguburkan jasad si kakek di dekat rumahnya bersama dengan makam keluarganya yang lain. Kemudian Jenai pun mulai berpikir bahwa mungkin saja masih ada manusia lain di luar sana yang tidak mereka ketahui keberadaannya. An old man or a woman or a child that may need our help. Jenai pun memulai aksinya untuk mencari orang-orang itu sebelum terlambat. Dia menandai rumah-rumah dan tempat-tempat yang telah dia kunjungi untuk mempermudah pencariannya. Riley menganggap perbuatan Jenai tersebut sangatlah konyol dan membuang-buang waktu saja. Menurut Riley, sudah tidak ada orang lain lagi selain mereka. Berkeliling tanpa tujuan yang jelas untuk mencari orang-orang tersebut hanya akan membuang-buang waktu dan tenaga mereka saja. Riley menyarankan agar mereka berdua fokus menjalani hidup dan menerima kenyataan bahwa inilah yang harus mereka hadapi. Perbedaan pendapat inilah yang memicu perdebatan antara mereka berdua. Jenai merasa yakin bahwa masih ada orang lain yang hidup di luar sana. Jenai pun berusaha terus-menerus untuk mencari tanda-tanda kehidupan orang lain. Lama-kelamaan, senyum dari wajah Jenai pun hilang dan tidak pernah kembali lagi. Kebahagiaan sudah tidak pernah dirasakan oleh Jenai dan yang tersisa hanyalah perasaan hampa, kosong, dan kesepian yang amat dalam. Apapun yang Riley lakukan untuk menghibur Jenai tidak berhasil membawa kembali senyuman ke wajah cantik Jenai. There is no yesterday, there is just this moment right here. Kemudian di suatu pagi yang cerah saat Jenai sedang membuka laptopnya, Jenai tiba-tiba mendapatkan notifikasi email dari seseorang. Jenai pun merasa sangat senang sekaligus bersemangat bahwa akhirnya usaha kerja kerasnya selama ini membuahkan hasil. Jenai dengan antusias langsung membuka email tersebut berharap ada orang lain yang masih hidup dan menghubunginya. Tetapi Jenai kembali dibuat kecewa karena ternyata email tersebut merupakan email dari Riley yang mengirimkan hasil fotonya kepada Jenai. Setelah membuka email tersebut, Jenai pun tentu saja merasa kecewa. Harapannya untuk menemukan manusia lain pun sirna sudah. Keesokan harinya, Riley tidak menemukan Jenai di mana-mana. Awalnya, Riley mengira bahwa mungkin Jenai sedang melakukan pencarian seperti biasa. Riley pun memutuskan untuk membereskan rumah yang sudah mulai berantakan. Tetapi, tiba-tiba saat Riley sedang melakukan pekerjaan rumah seperti biasa, dia menemukan sebuah amplop yang ditinggalkan oleh Jenai untuknya. Ternyata, isi dari amplop tersebut adalah foto-foto Jenai yang dia potret menggunakan kameranya. Riley pun mengamati foto-foto tersebut dan mengagumi kecantikan pacarnya itu. Setelah diamati dengan lebih seksama, foto-foto tersebut memperlihatkan dengan jelas perubahan drastis dari raut wajah Jenai yang awalnya selalu ceria lama-kelamaan berubah menjadi murung. Tanpa Riley sadari bahwa Jenai telah kehilangan senyumnya secara perlahan. Riley pun akhirnya tersadar dan memiliki perasaan tidak enak bahwa hal buruk bisa saja terjadi dengan Jenai. Riley pun merasa panik dan memutuskan untuk segera mencari Jenai. Riley takut bahwa Jenai akan melakukan hal-hal nekat karena telah putus asa. Riley pun mencari Jenai ke berbagai tempat, namun hasilnya nihil. Dia juga sempat mencari ke pantai tempat Jenai biasa merenung, tetapi dia tidak berhasil menemukan Jenai di mana-mana. Sampai akhirnya Riley menemukan Jenai dalam kondisi yang sudah mengapung di sebuah kolam. Riley pun berusaha untuk mengangkat Jenai dan membawanya ke daratan. Sayangnya Jenai sudah terlanjur almarhum dan pindah alam. Akibat kejadian itu, Riley pun tentu saja merasa sangat sedih dan terpukul. Kekasih yang sangat dia cintai sekaligus orang terakhir yang ada di dunia ini telah meninggalkan dirinya sebatang kara. Riley yang putus asa dan kalut hendak mengakhiri debutnya di dunia ini dan menyusul Jenai. Tetapi kemudian dia mengurungkan niatnya tersebut. Untungnya dia masih bisa berpikir jernih dan mengontrol emosinya. Riley pun memutuskan untuk pulang kembali ke rumah menjalani hidupnya sebagai satu-satunya manusia yang masih hidup di bumi ini. Dan cerita pun tamat. Gimana guys menurut kalian filmnya? Menurut Mince sih filmnya agak membagongkan dan agak di luar nurul ya. Kayak nggak ada penjelasannya gitu kemana orang-orang pergi. Dan sampai di akhir film pun masih dibiarkan menggantung begitu saja tanpa ada kejelasan sama sekali. Tetapi kalau semisal kalian yang ada di posisi Riley dan Jenai, kira-kira apa yang bakal kalian lakuin kalau kalian menjadi orang terakhir yang hidup di dunia ini? Komen di bawah ya. Oke, segitu dulu video kali ini. Semoga kalian terhibur dengan alur filmnya. Last but not least, thank you for watching and see you on the next video. Bye bye guys.